kami bakal melakukan wawancara dengan salah satu owner pemilik usaha dari Amah Tani. Sebelum kita lanjut untuk wawancara, izinkan saya dulu memperkenalkan diri saya. Saya Ika Deka Diwardana, NPM 060. Saya Gede Kais Penata, NPM 055. Saya Ikuti Gede Bayu Kiana Sendiri Putra, NPM 058. Saya Kiwayan Suarsadiasa, NPM 057. Saya Ruta Praviana Permata Putri, NPM 059. Saya Niyama Ida Sukantari, NPM 053. Kita lanjut ke Tani. Itu Amah Tani ini benar di mana? Dari dulu emang saya bergerak di bidang kerajinan untuk kerajinan motif ya, anggaplah motif fungsional ya. Selain akuarium juga sampah dan itu yang bahannya dari daur ulang. Kalau boleh tahu alamat lengkap usahanya ada di mana? Alamat kita ada di Jalan Raya Kepisan dan juga di Banjarbayan, Tegalan Jaya. Selanjutnya untuk ini juga kan sudah lama usahanya itu, kalau boleh tahu awal berdirinya itu kapan ya? Ya awalnya pasti agak lupa ya karena udah lama, itu sekitaran tahun 2011, yaitu sekitar pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Itu sekitaran kalau nggak salah ya tanggal 10 Juli 2011. 10 Juli 2011. Untuk usaha Amah Tani ini pokoknya sendirian ngelola apa gimana? Nah awalnya ini kan usaha dari orang tua, kemudian karena saya dulu kuliahnya di akuntansi, jadi saya setelah kuliah saya membantu orang tua di sini untuk melanjutkan sebagai manajemen aja. Ini kan usaha keluarga jadi saling membantu. Oke, lagi Mbak, kalau untuk jumlah pegawainya di sini sekitar berapa ya? Kurang lebih 40 orang. Itu ada bagiannya masing-masing. Mungkin dari satu nih Mbak, dulunya ide bisnisnya kan mungkin Mbaknya tahu gimana bisnisnya. Jadi awalnya sekitar 11 tahun yang lalu ya kalau nggak salah itu kita nggak bisnis akuarium ini. Itu ada namanya bisnis krim yang kaca-kaca dari karbon itu kan. Nah, dulu bapaknya itu sering lihat kaca itu kan otomatis ya gitu. Nah, adalah motivasi untuk dilihat di salah satu tempat di sana. Tapi ini bukan dari kayu jangan. Ini kayak dia suka kaca kok, tapi nggak ada alatnya. Nah, kebetulan di desa kita itu banyak yang kayu-kayu kayak gini nggak dipakai. Nah, diulas kemudian kalau kita mengangkat menjadi sebuah karya yang unik. Kalau gelas saja kan mungkinan udah boring ya, udah bosan ya. Nah, maka dari itulah ditambahin menjadi suatu barang yang bernilai tinggi gitulah. Nah, awalnya kita nggak punya pabrik, kita hanya ada shop kecil satu di daerah Tegalalang. Itu kita beli barang kacanya saja, kita yang bawa kayunya ke sana. Akhirnya setelah dicoba kita hanya buat berapa pintu aja. Itu sekitaran 10 tahun yang lalu ya. Nah, kebetulan kita jual di Tegalalang, pasarnya bagus. Setelah 1 tahun yang lalu langsung naik itu penjualannya. Nah, kita berjalan sekitar 3 tahun kalau udah kita emang dari dulu ekspor, target marketnya emang ekspor, jadinya dibeli cepat jadi untuk
walaupun tidak sama seperti 5 tahun 10 tahun yang lalu, cuma ada beberapa yang masih kita bisa ekspor ke sana. Jadinya semua masih bisa kompetisi, tapi nggak sebanyak sebelum COVID kita membuka lapangan. Adalah beberapa ya, tapi itu kan masih sangat membantu ya, walaupun gajinya ya agak sedikit dulu. Bagaimana pengelolaan SDM di usaha ini? Jadi bagaimana cara usahanya agar karyawan atau pegawai berteman kerja, disiplin, tanggung jawab, dan tetap semangat kerja? Ya, baik gini, itu kan pemilik usaha itu kan sebagai karyawan juga ya, jadi tahulah bagaimana kita caranya membina karyawan, bagaimana cara kita mempelajari sikap mereka, bagaimana kita tahu apakah bulan aman atau tidak di sini bekerja kan. Yang pertama di sini karena usaha keluarga, jadi kita memakai sistem kekeluargaan. Jadinya kita dari dia tidak tahu, kita mengajarkan supaya dia tahu, oh ini loh cara pembuatannya. Nah, setelah dia tahu, kita tekankan kepada mereka gimana rasa saling bertanggung jawab atas apa yang mereka dapatkan bagian kan, seperti itu aja. Sistem pengumuman atau pembagiannya itu seperti apa? Dan apakah ada undangan lain selain gaji diberikan kepada karyawan? Sistemnya kita bulanan itu kita tetap tidak ada sistem bulanan, kita sesuai kayak enggak seperti perusahaan ya, artinya kita tetap sebagai perusahaan biasa UMKM yang menengah lah, kita masih memakai sistem yang bulan, gajinya per bulan kita kasih, hitungnya per harian, cuma kita kasih gajinya per bulan. Kalau untuk sistem kerjanya itu gimana ya? Apakah memakai shift atau pergantian antar karyawan atau gimana? Oh enggak, kita satu aja, satu shift itu dari jam start kerja dari jam 8 sampai jam 10 semuanya. Lalu untuk pembagian tenaga kerjanya itu seperti apa, Mbak? Jadi gini, kita yang pertama pembagian tenaga kerja itu awalnya kita mencari sesuai yang apa yang di perusahaan ini misalkan gitu ya, misalkan contohnya dari potong kaca gitu, itu kan kekurangan, mungkin itu yang kita cari, tapi ada yang tidak, memang basicnya itu dia tidak punya sama sekali. Nah, maka dari itulah kita ajarkan untuk dia biar agak bisa sedikit. Untuk bekerja di atas ini, apakah ada persyaratan khusus yang Ya sih, kalau di sini nggak ada persyaratan sama sekali, intinya dia mau bekerja, itu saja. selanjutnya, bagaimana cara agar usaha ini bisa menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan? Nah, justru ya kalau dibilang kita ini sebagai mengurangi lah, usaha ini mengurangi dari dampak yang negatif. Contohnya itulah yang saya bilang tadi, bahwa kita semua produk ini memakai daur ulang, seperti kaca daur ulang, itu kan limbah ya, dari bekas-bekas restoran, rumah sakit, itulah kita olah kembali gitu. Dan juga sama kayu ini kan, ini akar-akar yang udah nggak pakai gitu, jadi itulah yang kita ambil kembali, kita produksi kembali sehingga menjadi nilai tinggi. Nah, sebetulnya ini juga kan terkenal kan dari Bali juga ya. Kalau produk dari Bali itu kan kita lebih ada taksinya gitu, jadinya itulah sebagai lingkungan mengurangi limbah dengan mengolah kaca sama akar kayu yang sudah kita. Ini Kak, kan ini usahanya udah lama ya. Itu keuntungan usaha ini didapat dari hasil penjualan aja atau ada lainnya? Seperti Misalkan maksudnya ada usaha lain kan selain ini? itu yang Iya, yang kebetulan
karena kita fokusnya satu aja, jadi kita cuman cabangnya kita banyak gitu. Cabangnya banyak, kita kan produksi di sini. Kita ada punya 3 art shop yang di Tegalalang juga. Jadinya kita hanya fokus satu karena melihat peluang yang di sana itu masih bagus banget. Jadi kita tidak ada pendapatan dari lain, cuma kita ada pendapatan dari sini aja. Tapi kita juga ada online shop dari Instagram, kita jual lewat sana juga. Di perusahaan itu ada target tiap bulannya apa? Target tidak ada, cuman kita menargetkan bagaimana kita biar terus beroperasi saja. Seperti itu. Biasanya apa sih Kak yang dilakuin biar untuk mencapai untuk mendapatkan hasil yang Hasil yang lebih baik. lebih baik? Nah ini ya, dalam dunia kerajinan gitu ya, beda lah sama makanan dan sama sih sebenarnya, cuman kita kan menjual seni. Nah ini kan kalau kita contoh kita jual gelas aja, di luar negeri kan banyak gitu kan ya, seni apapun bisa, cuman apa yang membuat itu beda dari yang lain, kita tambahinlah suatu sentuhan dari kayu tersebut yang dimana itu kan dari darurat. Nah ini bakal bisa kayak tadi. Yang kedua juga seperti ini, kita juga terus berinovasi ya, yang pasti berinovasi itu di sini lambat laun kita seperti yang kalian lihat bisa banyak ada yang jualan kayak gini. Nah kenapa kita masih bisa bertahan? Karena kita banyak sekali berinovasi, mencari mencari contoh, mencari kita ide apa yang bisa dikombinasikan, apa yang kita bisa dibuat lagi biar beda daripada yang lain, karena itulah satu-satunya kita bisa bertahan. Kita kan nggak tahu dunia pasar di luar itu kayak apa, jadi saya punya banyak customer di luar negeri, jadi kita selalu bertanya apa lagi yang lagi booming lah di luar sana, biar kita nanti di sini bisa mengikuti yang di sana. Jadi itu yang membuat di sini bisa bertahan lah sampai sekarang. Pernah nggak sih Kak usaha ini mengalami kerugian gitu? Kerugian seperti apa yang biasanya terjadi? Pasti kerugian itu kan udah pasti ya, dari segi dulu itu udah pas paling down sekali, itu yang paling pas ada COVID itu kan. Jadi di sini kan per bulan itu biaya itu kan hampir 100 jutaan ya, itu biaya saja. Nah sementara kita harus bayar material, harus bayar gas, harus bayar ini, bayar itu, banyak lah kita. Jadi kemudian, ini dulu mau dapat pas COVID itu kan barang mau kirim ke luar negeri. Nah pas COVID kan kita kan barangnya kan itu hampir mencapai kerugian 1 miliar. Jadinya kita benar-benar nggak dapat untung sama sekali, malah kita harus mengganti lagi barang customer yang reject. Belum lagi di material, belum lagi barang itu hanya pas lockdown itu ya. Solusinya seperti apa Mbak ya? Misalkan mengalami kerugian itu, biasanya apa yang dilakukan sama perusahaan untuk membangkitkan lagi usahanya? Nah setelah kerugian itu jadinya saya bersama keluarga kita jadinya berpikir kembali bagaimana cara kita mencari lagi customer. Ini kan udah 10 tahun berjalan ya, nah kita harus sudah mulai lagi ada pelanggan lagi kembali. Nah disitulah kita berusaha menutupi dari kerugian itu kan sebelumnya. Nah jadi dari saya itu mencari lagi pelanggan banyak-banyaknya, ada mempromosikan lagi barang kita bahwa kita ini sudah aman lah gitu, masih bisa lah kita ekspor lagi ke luar negeri, sehingga kan para pembeli tahu lah kalau kita masih produksi, jadi dia bisa order kembali